Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا والذي أحضرنا بهذا المجلس لمعا puji kehadirat Allah, matahari kebahagiaan yang selalu menumpahkan kebahagiaan bagi hamba-hambanya di dunia dan akhirat, dan menyisakan sebagian dari kesulitan terjadi kepada hambanya di dunia, agar mereka meminta kebahagiaan kepada Allah, Sang pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat. Maha melimpahkan kepada hamba-hambanya kebahagiaan sebesar
sebelum mereka meminta, dan menjadikan sebagian kesulitan muncul dalam kehidupan agar mereka mau meminta. Maha suci Allah yang menyenangi doa dan munajat kepada hamba-hambanya. Dialah yang maha sempurna dan maha melimpahkan kasih sayangnya, sehingga satu-satunya zat yang berbeda dengan segenap makhluk, yang selalu semakin gembira dengan banyaknya permohonan, ialah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha suci Allah, Maha tunggal dan Maha abadi. Matahari yang selalu terang benderang sepanjang waktu dan zaman, sepanjang terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Namun cahaya Allah tiada pernah sirna sepanjang zaman. Cahaya yang terus terang benderang bukan hanya menerangi mata, tapi menerangi jiwa, sehingga mereka yang tidak melihat pun mendapatkan cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala, berupa limpahan kasih sayang, berupa limpahan kelembutannya, berupa limpahan kebahagiaan yang darinya diciptanya sumber-sumber kebahagiaan dari ayah dan bunda, dari anak, dari suami atau istri, dari tetangga, dari hujan, dari matahari, dari bulan, dan dari segala apa yang ada di alam, yang kesemuanya diciptakan oleh Allah agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Namun Allah tidak jadikan kebahagiaan di dunia ini sempurna agar manusia tidak terlena dengan kebahagiaan yang sementara, karena masih ada kebahagiaan yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kenikmatan di dunia pasti ada akhirnya. Setiap kesehatan akan muncul padanya sakit, pada ucapan, pada lisan, pada penglihatan, pada pendengaran, pada semua panca indera. Pasti ada saat-saat di mana Allah mencabut kenikmatannya, dan terasalah bagi manusia betapa berharganya kenikmatan itu. Yang hal itu hakikatnya merupakan seruan ilahi untuk mengenal kenikmatannya, agar sang hamba bersyukur kepada sang pemilik kenikmatan, dan berbahagialah mereka yang memahami kasih sayang ilahi yang selalu ada dan selalu ditawarkan lebih kepada mereka yang mau meminta. Mereka yang banyak bermunajat tentunya berbeda dengan mereka yang jarang berdoa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqal dzakara wal-untha, inna sa'yakum lasyatta." Demi malam ketika telah gelap gulita, malam yang zahir dan malam yang batin. Malam yang zahir adalah gelapnya sebagian permukaan bumi, dan mereka di dalam kesibukan yang berbeda dari siang harinya. Namun malam yang batin adalah kegelapan jiwa, dari gelapnya kesedihan, dari gelapnya kegundahan dan kerisauan, membuat cahaya yang terang benderang pun seakan tiada, karena jiwanya penuh kerisauan dan kegundahan. Inilah malam yang batin. Wan-nahari idza tajalla, demi siang hari apabila telah terang benderang. Siang yang zahir dan siang yang batin. Siang yang zahir adalah saat siang di mana aktivitas pada puncaknya masing-masing di waktu siang dan malam itu
ada takdir dan kudrat ilahi yang selalu terjadi. Sedemikian banyak kenikmatan terjadi dan sedemikian banyak musibah terjadi. Dalam setiap musibah tersimpan penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Dalam kenikmatan terdapat tawaran untuk mendapat lebih lagi jika ia bersyukur, dan terdapat teguran akan berubah kenikmatan itu menjadi kesusahan jika ia tidak bersyukur kepada Allah. Maha suci Allah yang membimbing dengan kenikmatan untuk mencapai kenikmatan. Dengan kenikmatan ia bisa mencapai kenikmatan yang lebih. Dari syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maha suci Allah yang menjadikan perbuatan syukur dalam kenikmatan membuat kenikmatan bertambah lagi, bukan berkurang. Hadirin hadirat, demikian Allah membimbing kita untuk selalu berbuat luhur dan bersyukur. Bersyukurlah atas kenikmatanmu yang ada saat ini, maka Allah menambahnya. Jika kita merasa banyak dari kesusahan yang menimpa kita, ingatlah dalam kesusahan kita itu masih ada banyak kenikmatan. Masih ada kenikmatan melihat, mendengar, bicara, bergerak, dan banyak lagi kenikmatan lain. Hal itu semua yang jika kita syukuri akan memupus dan menghapus dari musibah yang muncul pada kehidupan kita. Kita merasa kenikmatan kita sudah 80%, 20% kesusahan di sana. Bagaimana supaya kesusahan ini sirna? Banyak bersyukur, maka Allah akan memupus dan mengikis kesusahan itu. Inilah janji Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan demi penciptaan pria dan wanita, kata Allah, bahwa pada setiap pria dan wanita itu telah Allah tentukan bentuk jasadnya, dan Allah tentukan ketentuannya akan muncul dari pria dan wanita ketika berpasang-pasangan, dan muncul keturunan dan keturunan. Barangkali dari satu nama Allah Maha mengetahui akan muncul beribu-ribu nama dari keturunan, dan keturunan itu tergantung pula kepada doa ayah bundanya. Jika ia menaungi anak-anaknya dengan doa dan munajat, maka Allah pula melindungi anak-anaknya dengan kasih sayangnya, maka ia ada di dunia atau meninggalkannya karena wafat. Dialah Allah yang Maha memelihara dan Maha mengayomi alam semesta, Maha mengayomi hamba-hambanya dengan doa dan munajat mereka. Jika mereka meminta kepada Allah penjagaan atas dirinya, penjagaan atas hartanya, penjagaan atas keluarganya, penjagaan Allah atas keturunannya, Sang Maha mengayomi akan mengayomi berkat doa dan munajat kita. Demikian indahnya Allah Maha Raja yang paling berhak untuk dimuliakan dan diagungkan. Namun seakan-akan Allah berkhidmat kepada kita lebih dari semua yang berkhidmat kepada kita. Sungguh Allah Maha Mulia, namun kasih sayang dan kelembutannya seakan Allah itu yang paling berkhidmat kepada kita lebih dari semua yang berbakti kepada kita. Karena dalamnya samudera kasih sayang Rabbul Alamin. Wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Sungguh perbuatan kalian itu berbeda-beda. Ada maksiat dan ada taat, ada dosa, ada pahala. Setiap manusia selain Nabi dan Rasul melewati hari-harinya dalam pahala dan dosa. Mereka lepas dari sifat maksum, maka hari-harinya dilewati dengan pahala dan dosa, dan setiap dosa itu akan pupus dengan istighfar dan taubat. Beruntunglah mereka yang banyak bertaubat dari hari-harinya dari segala dosa-dosanya. Semoga aku dan kalian diberi kelezatan taubat hingga kita selalu asyik bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Allah meneruskan firman-Nya, jika seseorang itu beriman dan bertakwa, memperbanyak amalnya kepada Allah, mengikuti dosa-dosanya dengan penyesalan dan istighfar, memohon maaf kepada Rabbul Alamin, melewati hari-harinya dengan penuh harapan kepada Allah untuk membenahi harinya lebih baik dari hari yang lalu, penuh harapan dan munajat, faman a'ta wattaqa, dan memperbanyak sedekah kepada para fukara, sedekah yang ketahuan dan sedekah yang tidak ketahuan, sedekah yang ketahuan sunnah, sedekah yang diam-diam juga sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan semua apa yang baik yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanuyassiruhu bil yusra. Perbuatan baiknya itu, ketakwaannya itu, ketaatannya itu, dan sedekahnya itu perbuatan baik semua. Allah berkata, aku akan memudahkannya kepada jalan yang lebih mudah. Jalan kemudahan di dunia dan akhirat akan terbuka dengan semakin banyak kita beramal dan taat kepada Allah. Apapun yang kita usahakan dan kita perjuangkan akan dilimpahi kemudahan jika diwarnai dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan, sedekah, dan membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan beramal menurut kadar kemampuan. Wa amma man bakhila wastaghna fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Mereka yang kikir dan menahan diri dari banyak beramal, maka berupa sedekah atau berupa ibadah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, yang mendustakan apa yang dibawa oleh sang Nabi, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia ke jalan yang lebih sulit. Semakin kita berpaling dari hal-hal yang luhur, maka kehidupan kita semakin sulit. Jika sulit di dunia, jika ia tidak dapat kesulitan di dunia, ia dapat kesulitan di barzakh, kesulitan di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, perbuatan taat, perbuatan baik dan mulia membawa kemudahan di dunia dan puncaknya di akhirat. Dan perbuatan yang buruk akan membawa kesusahan di dunia dan puncaknya di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda, apalagi gunanya hartanya apabila ia sudah sampai ke dalam tempat orang-orang yang dimurkai Allah. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda, inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Bahwa segala jalan petunjuk itu adalah milik Allah dan dari Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguh milikkulah semua kehidupan dunia dan akhirat. Demikian firman Allah, milik Allah semua kehidupan dunia dan akhirat. Maka perbanyaklah doa dan munajat kepada sang pemilik dunia dan akhirat agar keadaanmu diperindah di dunia dan akhirat, karena dialah pemiliknya. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Maka berhati-hatilah, kata Allah, kunasihati kalian daripada api neraka yang mengerikan, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang banyak berbuat jahat.
hadirin hadirat, demikian indahnya bulan ini yang selalu menyampaikan ayat-ayatnya dan seruan kelembutannya kepada kita. Dan hindarilah perbuatan yang mungkar semampunya, karena Dia Allah Maha Indah dan selalu ingin menerima yang indah-indah. Bila kita terjebak dalam hal yang hina di sisi Allah, perindahlah dengan taubat dan istighfar. Niscaya Allah mengganti itu semua menjadi pahala dan keluhuran. Alladzina amanu illa alladzina amanu wa 'amilus salihati أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh, memperbaiki dirinya dengan hal yang mulia semampunya, Allah gantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Orang yang maha baik dan maha indah melebihi segenap kebaikan dan keindahan. Terimalah segala kekurangan kami dan ketidaktaatan kami, gantikan dengan ketaatan dan keindahan di hadirat-Mu ya Rabb. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan peringatan kepada kita untuk tidak memperbesar dan mempertanyakan hal-hal yang sudah dihalalkan. Sebagaimana sabda beliau riwayat Sahih Bukhari yang baru saja kita baca bersama tadi, inna min a'zamil muslimina jurman alladziina man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Mereka yang bertanya, orang yang paling besar dosa muslim terhadap muslim lainnya paling jahat siapa? Mereka yang mempertanyakan sesuatu yang tidak diharamkan gara-gara dia mempertanyakan. Bagaimana contohnya? Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini adalah orang-orang yang terus menggali dan mengorek pertanyaan-pertanyaan, meragukan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah, muncul dari kedangkalan pemikiran dan dari kesombongannya terhadap dirinya dan terhadap saudara-saudaranya yang baik. Sebagaimana mempertanyakan hal-hal yang telah diperbolehkan oleh Allah. Contohnya, ini beberapa hari lagi kita masuk bulan Rajab. Tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab. Bagaimana hukumnya puasa di bulan Rajab? Puasa di semua hari sunnah kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bulan Ramadan hukumnya fardu, selain itu sunnah. Mau di bulan Syawal, mau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kapanpun puasa itu sunnah. Muncul orang-orang di masa sekarang yang mengharamkan puasa Rajab. Lalu bagaimana dengan puasa di hari lain? Hari lain diperbolehkan, Rajab tidak boleh puasa. Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim mensyarahkan bahwa memang tidak pernah ada satu dalil yang sahih tentang puasa di bulan Rajab. Akan tetapi diriwayatkan oleh Abi Dawud di dalam sunannya dalam riwayat yang sahih bahwa Rasul suka berpuasa di bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Imam Nawawi mengatakan bulan Rajab salah satu dari bulan haram. 4 bulan haram itu. Jadi puasa di bulan Rajab sunnah thabitah dengan dalil yang sahih sarihah. Puasa di bulan Rajab adalah hal yang sunnah yang sangat kuat dalilnya karena sudah dijelaskan Rasul berpuasa di bulan haram yaitu 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka mengingkari puasa yang Rajab terkena kepada hadis yang kita sebut tadi. Orang yang mempertanyakan dalil tentang puasa di bulan Rajab akhirnya muncul fatwa pengharaman puasa di bulan Rajab padahal hal itu sunnah.
Mereka mencari-cari hadis yang mengatakan sunnah puasa bulan Rajab tidak ketemu, maka mereka langsung mengharamkannya dan mengatakan puasa Rajab bid'ah, padahal Rasul berpuasa di bulan Rajab. Mereka tidak menemukan puasa di bulan Rajab ada dalil sahihnya, padahal ada dalil sahihnya yang lebih umum dari bulan Rajab. Hadirin Imam Nawawi mengatakan hadis itu menjadi dalil sunnahnya puasa di bulan Rajab karena tidak pernah ada larangan puasa di bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu dari makna hadis tadi. Orang yang mempertanyakan suatu masalah yang belum tidak diharamkan menjadi diharamkan gara-gara pertanyaan. Hadirin hadirat, ketika mempermasalahkan suatu masalah dari kedangkalan pemahamannya terhadap syariat, membuat munculnya fatwa-fatwa baru yang keluar dari ajaran yang benar, seperti membid'ahkan maulid, mengatakan istighatsah syirik. Hal-hal seperti ini adalah mempertanyakan dan mempermasalahkan hal yang sudah dibolehkan sampai diharamkan karena ucapannya. Hati-hati daripada hal yang seperti ini. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan bahwa bukan berarti orang tidak boleh bertanya, karena banyak bertanya adalah insaf alaih, hal yang sangat dilimpah-limpah halayak banyak demi kejelasan agamanya, kejelasan pemahamannya terhadap ilmu, tapi memperjuangkan hal yang halal agar menjadi haram adalah terkena kepada hadis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak tahu hukum suatu hal, jangan sesekali menghukuminya, apalagi mengharamkannya. Kalau belum tahu dalilnya, ya sudah, saya tidak tahu dalilnya, entah hal itu sunnah atau bid'ah. Tapi jangan segera cepat-cepat diharamkan, apalagi dikatakan bid'ah dan syirik. Ternyata hal itu adalah sunnah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma mungkin tidak sampai ilmunya kepada kita. Muncul sebagian saudara-saudara kita yang berbuat demikian. Semoga Allah membenahi akidah yang melimpahkan kemuliaan taubat. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min duni an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang mengajarkan suatu hal yang baru, selama itu berupa kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min duni an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan hal-hal baru berupa keburukan di dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi hal yang baru selama baik dan tidak bertentangan dengan syariat telah ada dalilnya riwayat Sahih Muslim. Sebagaimana hal-hal yang baru dilakukan setelah wafatnya sang Nabi dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun selama itu baik, hal itu telah diperintah oleh Allah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa perkataan Al-Hasan pada ayat Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Imam Ibnu Rajab menjelaskan ayat itu tidak menyisakan suatu perbuatan baik kecuali sudah diperintah oleh Allah, dan tidak menyisakan satu perbuatan buruk kecuali sudah diperintah oleh Allah. Apakah sudah ada di masa Nabi atau belum ada di masa Nabi? Zaman sekarang hadirin hadirat, tentunya kita pakai lampu, pakai karpet di masjid,
Zaman dulu tidak dipakai, tapi selama itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, boleh-boleh saja. Namun menambah syariat, hukum yang fardu, itulah yang disebut kemungkaran dan bid'ah dalalah. Mengenai hadis Rasul yang bersabda, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka, telah dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa makna hadis ini amul maksus, umum tapi ada kekhususannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kata Allah, akan kupenuhi neraka jahanam itu dengan seluruh jin dan manusia kesemuanya. Buktinya kan tidak semua masuk neraka jahanam. Banyak yang masuk ke dalam surga, namun Allah berkata kesemuanya, maksudnya ke semua yang batil, ke semua yang zalim, ke semua yang jahat. Demikian hadirin, makna hadis tersebut juga dikatakan oleh Imam Nawawi, kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat di neraka adalah hal yang umum, tapi ada pengecualiannya. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah yang buruk adalah yang sesat karena diperjelas oleh hadis tadi. Barang siapa yang mengajarkan hal yang baru, yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam kita, maka mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, bahwa di masa ia menjabat sebagai khalifah, ia didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Umar mengadukan pembunuhan banyak para sahabat pada kejadian Ahlul Yamamah. Banyak para sahabat yang hafal Quran dibunuh. Maka berkata Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sebaiknya Al-Quran ini kita tuliskan, karena sebelumnya belum dituliskan, belum dibukukan maksudnya. Ada yang menulisnya beberapa halaman, ada yang menghafalnya. Ini kalau tidak dikumpulkan dalam satu buku, nanti generasi sesudah kita bisa tidak mengenal Al-Quran lagi. Karena banyak para sahabat yang hafal Al-Quran dibunuh. Segera kita bukukan sebelum lupa dari hafalan Quran. Nanti orang-orang yang hafal wafat, tapi sudah mumpung yang hafal Quran masih banyak di masa itu. Abu Bakar Siddiq berkata, "Kaifa hafal syai' lam yaf'alhu Rasulullah?" Bagaimana aku berbuat satu hal yang tidak diperbuat oleh Rasul? Rasul tidak menyuruh untuk membukukan Al-Quran, bagaimana aku membukukannya? Sayyidina Umar berkata, "Lakinna wallahu bihi khair." Tapi dalam perbuatan itu adalah kebaikan, dan kebaikan sudah diperintah oleh Nabi. Maka Abu Bakar Siddiq setuju dan Al-Quran mulai dijilidkan. Selesai di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga saat ini disebut Mushaf Utsmani dan disetujui oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga diteruskan di masa beliau karramallahu wajhah hingga saat ini. Itu bid'ah hasanah, hal yang tidak pernah diperintah oleh Rasul. Maka jika hal yang baru tidak diperbolehkan, jangan sentuh Al-Quranul Karim, karena hal itu dijilidkan setelah wafatnya sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian makna dari hal-hal yang baik. Jika diadakan selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu merupakan kebaikan, mendapatkan pahala dan pahala bagi orang yang mengikutinya. Namun jika hal itu buruk, maka hal itu akan membawa dosa baginya dan orang yang mengikutinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semakin kita mendekat dan memahami kemuliaan tuntunan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin indah hari-hari kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada setiap perbuatan baik
kemuliaan. Allah jadikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan semakin seseorang itu berterima kepada makhluknya Allah, semakin ia dimuliakan di dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika orang yang banyak membantu kepada saudara muslimnya, saudara-saudaranya, walaupun dia dari kelompok muslimin atau di luar Islam, bahkan hewan, berbuat baik kepada semua yang hidup dari makhluknya Allah, ada pahalanya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang sampai di hadapan Allah kehabisan amal pahala, ia banyak berbuat pahala tapi juga banyak berbuat dosa, maka ketika ia sudah diperintahkan masuk ke dalam neraka karena amalnya sedikit, habis tergadaikan oleh dosa-dosanya, Allah ditanya oleh hamba itu, Rabbi, aku di masa hidupku banyak membantu orang yang susah. Qad tasaddaqtu ila ibadika wa anta haqqu minni an tatasaddaq ilayya wa tasaddaq minni. Wahai Allah, aku dulu sering membantu orang yang susah, sedangkan engkau lebih berhak untuk membantu dan melimpahkan kemudahan atas kesusahan, maka sekarang sedekahlah padaku. Maka Allah berkata, tajawazul abdi, beri kemudahan pada hambaku, karena ia selalu membantu orang yang susah. Demikian Allah menghargai perbuatan baik, padahal perbuatan baik itu sudah dicatat dalam pahala. Pahalanya sudah tergadai gara-gara dosa, namun sifat baik tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika seorang yang menjebak seorang hewan, yang seekor kucing itu dijebak dalam sebuah kamar, tidak diberi makan dan minum sampai mati kehausan dan lapar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah tidak mengasihani hamba yang sulit mengasihani makhluknya. Semakin besar seseorang mengasihani makhluknya walaupun hewan, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihaninya. Hadirin sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika seorang wanita yang banyak berbuat dosa melihat seekor anjing yang kehausan, lantas sampai menjilat tanah dari hausnya, Allah berikan orang itu, wanita itu mengambilkan air dengan sepatunya karena di sumur, anjing tidak bisa mencapai air di sumur, dia berminum, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Hewan tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tapi yang berterima kasih untuknya Allah. Jadi terjadi beberapa waktu yang silam, saat itu saya masih tinggal beberapa lama di Mukalla, wilayah Syekh. Di situ ada satu hari saya melihat jenazah diusung, tapi ada hal yang ganjil. Apa yang ganjil? Ketika jenazahnya diusung, orang banyak mengusungnya, ratusan ekor kucing ikut mengusung, ikut mengikuti jenazah. Ini ganjil. Saya pikir ada jenazah diikuti ratusan kucing, baru ini saya lihat. Ya. Ketika saya bertanya-tanya kenapa ini, mereka pun memuji wanita tua itu yang wafat alaihi rahmatullah. Di masa hidupnya dia dicukupi oleh anak-anaknya, nafkahnya dicukupi oleh anaknya. Kerjanya setiap pagi masuk ke pasar mengambil bekas kepala-kepala ikan yang terbuang, lantas ditaruh di sebuah gerobak dan dia melemparkannya kepada semua kucing yang ada di jalan. Bertahun-tahun itu terjadi, sampai setiap pagi ratusan kucing sudah jajar di jalan menunggu bagian yang diberikan oleh wanita tua itu. Ketika ia wafat, ratusan ekor kucing itu mengantar jenazahnya. Berhari-hari puluhan ekor kucing tidak meninggalkan kuburnya. Demikian hadirin-hadirat, Allah jadikan ibrah bahwa setiap hewan itu mempunyai perasaan terima kasih kepada yang memberinya. Bagaimana aku dan kalian yang selalu diberi oleh Allah? Adakah perasaan terima kasih terlintas untuk selalu berbakti kepada Allah?
Semoga Allah menghiasi jiwa kita dengan keridhaan, menghiasi jiwa kita dengan sifat syukur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang Maha menerbitkan matahari kebahagiaan, terbitkan matahari kebahagiaan dalam hari-hari kami, dunia dan akhirat, zahiran wa batinah. Jadikan jiwa kami selalu terang benderang dengan cahaya kesejukan nama-Mu. Jadikan jiwa kami selalu tenang dalam cahaya kenikmatan dan kesejukan nama-Mu. Jadikan hari-hari kami selalu dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim. Padamu kami bermunajat atas segala doa dan harapan dari segala hajat kami yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Jauhkan kami dari segala musibah dan kesulitan yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Limpahkan untuk kami segala kemudahan dan anugerah yang kami ketahui dan kami belum ketahui. Wa qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin hadirat, hari ini adalah hari jadinya Jakarta hampir mencapai abad yang kelima. Kita berdoa semoga Allah mengembalikan keadaan Jakarta dengan sebaik-baiknya. Kota yang penuh kedamaian, kota yang penuh keluhuran, kota yang penuh iman. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal wal In'am. Kita lanjutkan dengan doa bersama. Kita mendoakan seluruh muslimin muslimat dan semoga Allah memunculkan pemimpin yang terbaik bagi kita bangsa Indonesia ini. Berikan pemimpin yang membawa rahmat dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa masykurah. Ya
hadirin kita bacakan Fatihah. Di sini banyak tertulis yang sedang sakit, semoga dilimpahi kesembuhan oleh Allah. Digantikan penyakitnya dengan afiat dan kesembuhan dan rahmah, dan juga semua saudara dan kerabat kita yang sakit. Allah berkenan sebagai syafi wa rakyat dan ma'afi la syifa ila syifa syifa la yubadiru sakaman wa la alamah. Dan juga mereka yang wafat, saudara dan kerabatnya tertulis di sini, dan juga saudara dan kerabat kita yang wafat, semoga dimuliakan di alamul barzakh dari segala kesulitan yang di alam arwah, diberikan kelimpahan kemuliaan. Allahumma ighfir lahum wa afihim wa Allahumma afihim wa ighfir lahum wa afihim wa afwanhum wa akrim nuzulahum wa wasil madkhalahum wa wasilhum bima'id wal barad. Dan juga kita semua di sini tertulis yang mempunyai hajat agar dikabulkan segenap hajatnya. Kita yang tertulis di sini dan tertulis di hati kita agar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan untuk saudara kita yang meminta nama untuk putranya, nama yang saya sarankan Muhammad Nurul Ridha. Muhammad Nurul Ridha yang artinya Muhammad cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga putra ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kebanggaan ayah bundanya dunia dan akhirat. Doa penutup kita mintakan dari ayah dan kita, Wabillahi Sayyid Al-Habib Mustafa Abbas Al-Fadhal Mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala fi kulli waqtin rahim. Sayyidina Muhammad fil ma'al a'la ila yawmiddin. Allahumma ihdina fi man hadayna wa afina fi man afana wa tawallana fi man tawallayna wa barik lana فيما أعطيت وإنا برحمتك شر ما قضيت فإنك ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من واليت ولا يعز من آتيت ربنا لا يخلق الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالعبد الكفور.